Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 dalam masa biasa yang ke-29. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami sumber sukacita, semoga kami Kau lepaskan dari dosa, dan semoga kami terbuka untuk menerima Roh Putramu. Semoga pula sabdanya menjadi kabar sukacita bagi siapa saja di seluruh dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Dosa dan penderitaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sering muncul pertanyaan dalam diri kita. Mengapa aku menderita? Mengapa aku tertimpa musibah?
mengapa aku sakit? Apakah ini sebagai hukuman atas dosaku? Atau sebaliknya orang berpikir, aku sudah berbuat baik, aku hidup sudah mencoba benar, mengapa aku masih mendapatkan cobaan ini? Tanpa sadar, kita selalu mengaitkan antara dosa dan penderitaan itu secara otomatis. Kiranya Injil pada hari ini memberi pencerahan yang dapat kita mengerti. Para murid membawa kabar bahwa orang-orang Galilea dikorbankan dalam persembahan oleh Pilatus. Lalu Yesus menjawab, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang lain karena mereka mengalami nasib seperti itu? Atau sangkamu 18 orang yang mati ditimpa menara Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem?" Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dari kata-kata Yesus di atas, sebenarnya kita bisa menegaskan bahwa doa dan penderitaan tidak pernah berbanding lurus. Ada banyak hal yang sulit untuk kita pahami ketika kita menghadapi salib dan penderitaan. Maka kesimpulan kita adalah penderitaan bisa datang kepada siapapun, baik orang yang berdosa maupun orang saleh. Kita tidak pernah luput dari yang namanya penderitaan selama hidup di dunia ini. Ada penderitaan yang kita alami untuk menguji iman kita. Tuhan memberikan jalan salib untuk membuktikan kesetiaan iman kita. Tetapi jangan pernah lupa janji Tuhan. Ia tidak pernah memberikan cobaan yang melampaui batas kemampuan kita umatnya. Maka hendaklah kita bertekun melewati setiap penderitaan dan salib kehidupan kita di dunia ini. Karena kita percaya bahwa jalan keselamatan tetap terbentang luas di depan kita, asalkan kita tekun melewatinya bersama dengan Yesus dengan setia memanggul salib kita masing-masing. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang tangguh, yang tetap setia untuk memikul salib dalam situasi apapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.